Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Putra Wulandari dengan 3 digit NIM terakhir 349 dari kelas 2025F. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai dampak konflik Iran dan Amerika Serikat terhadap ekonomi dan bisnis internasional dari perspektif negara Argentina. Yang selanjutnya yaitu adalah profil negara. Argentina adalah negara yang terletak di bagian selatan Amerika Selatan dengan ibu kota Buenos Aires. Negara ini berbentuk republik, menggunakan bahasa Spanyol sebagai bahasa resmi serta peso sebagai mata uangnya. Jumlah penduduknya sekitar 44 juta jiwa dengan luas wilayah lebih dari 2,7 juta kilometer kuadrat. Selain itu, Argentina juga dikenal dengan budaya khasnya seperti tarian tango yang sudah terkenal di dunia internasional. Selanjutnya kita masuk ke kondisi ekonomi Argentina. Argentina merupakan negara berkembang dengan potensi ekonomi yang cukup besar. Perekonomiannya didukung oleh 3 sektor utama, yaitu pertanian, industri, dan jasa. Sektor pertanian menjadi andalan ekspor terutama kedelai, daging sapi, jagung, dan gandum. Namun, Argentina menghadapi berbagai tantangan seperti inflasi yang tinggi, utang luar negeri yang besar, serta nilai mata uang yang terus melemah. Sebagai contoh, inflasi yang tinggi menyebabkan harga kebutuhan sehari-hari meningkat, sehingga daya beli masyarakat menurun. Hal ini membuat kondisi ekonomi menjadi tidak stabil. Dan selanjutnya yaitu posisi dalam perdagangan global. Dalam perdagangan global, Argentina berperan sebagai eksportir utama produk pertanian dalam sumber daya alam. Argentina juga tergabung dalam organisasi internasional seperti WTO dan Mercosur. Ekspor utamanya meliputi kedelai, daging sapi, jagung, dan gandum, sedangkan impor utamanya adalah mesin, teknologi, dan energi. Hal ini menunjukkan bahwa Argentina masih sangat bergantung pada sektor pertanian dalam perdagangan internasionalnya. Dan yang ketiga yaitu ada ketergantungan energi, oil, dan gas. Argentina sebenarnya memiliki cadangan energi yang cukup besar, terutama sel gas dan minyak seperti di wilayah Vaca Muerta. Namun negara ini masih bergantung pada impor energi ketika produksi dalam energi tidak mencukupi. Contohnya ketika harga minyak dunia naik, biaya impor energi Argentina juga ikut meningkat. Hal ini membuat Argentina sangat sensitif terhadap kondisi global, terutama terkait energi. Nah, yang kedua yaitu hubungan negara dengan Iran dan Amerika Serikat. Terdapat pada hubungan diplomatik, hubungan perdagangan, dan aliansi geopolitik. Yang A yaitu hubungan diplomatik. Hubungan diplomatik Argentina dengan Amerika Serikat tergolong kuat dan strategis, terutama dalam bidang ekonomi, investasi, dan politik. Pemerintahan terbaru Argentina cenderung mempererat hubungan dengan AS untuk mendapatkan dukungan ekonomi. Sebaliknya, hubungan Argentina dengan Iran cenderung lebih kompleks dan terbatas, terutama karena isu politik dan sejarah hubungan bilateral. Selanjutnya yaitu ada hubungan perdagangan. Amerika Serikat merupakan salah satu mitra dagang penting Argentina baik dalam ekspor maupun impor. Hubungan perdagangan ini meliputi ekspor pertanian AS, impor teknologi dan investasi dari AS. Sementara itu, hubungan perdagangan dengan Iran relatif kecil dan tidak signifikan dibandingkan dengan AS. Hal ini menunjukkan bahwa peran Amerika Serikat jauh lebih penting dibandingkan Iran dalam perdagangan Argentina.
Dan yang C adalah aliansi geopolitik. Secara geopolitik, Argentina lebih condong ke blok barat, terutama Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya. Argentina juga aktif dalam organisasi internasional dan regional seperti Mercosur dan G20. Kedekatan dengan AS menunjukkan posisi Argentina dalam peta geopolitik global yang lebih pro-barat. Dan yang ketiga dan yang terakhir adalah dampak konflik Iran dan Amerika Serikat terhadap Argentina, yaitu terdapat A. Dampak ekonomi, B. Dampak perdagangan internasional, C. Dampak bisnis dan investasi, dan D. Dampak strategis bisnis. Dampak ekonomi. Konflik antara Iran dan AS dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi global, terutama melalui kenaikan harga minyak dunia. Dampaknya bagi Argentina adalah inflasi meningkat akibat kenaikan harga energi, beban impor energi bertambah, dan tekanan terhadap nilai tukar peso. Hal ini menjadi tantangan besar karena Argentina sendiri sudah mengalami masalah inflasi sebelumnya. Namun, di sisi lain, kenaikan harga komoditas global juga dapat memberikan keuntungan bagi ekspor Argentina. Dan yang B, dampak perdagangan internasional. Ketegangan global dapat mengganggu arus perdagangan internasional, termasuk penurunan permintaan ekspor, gangguan rantai pasok global, ketidakpastian pasar. Namun, Argentina juga bisa mendapatkan peluang ekspor lebih besar jika terjadi pergeseran pasar akibat konflik. Dan yang C, dampak bisnis dan investasi. Konflik global cenderung menurunkan kepercayaan investor. Dampaknya, penurunan investasi asing langsung atau FDI, risiko bisnis meningkat, dan biaya operasional naik. Hal ini membuat perusahaan harus lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan investasi. Namun, kedekatan Argentina dengan Amerika Serikat dapat menjadi peluang untuk menarik investasi dari negara-negara barat. Dan yang terakhir adalah dampak strategi bisnis. Untuk menghadapi kondisi tersebut, perusahaan di Argentina perlu menyesuaikan strategi bisnisnya. Beberapa strategi yang dapat dilakukan antara lain diversifikasi pasar ekspor, efisiensi biaya produksi, mengurangi ketergantungan pada energi impor, serta meningkatkan nilai tambah produk. Strategi ini penting agar perusahaan tetap kompetitif di tengah ketidakpastian global. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa konflik global seperti Iran dan Amerika Serikat memiliki dampak luas, bahkan bagi negara yang tidak terlibat langsung seperti Argentina. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.